Android flagship yang bahkan lebih iPhone daripada iPhone itu sendiri. Gak usah nebak-nebak, ini dia saudara tiri dari iPhone 16. Lahir dari ayah dan ibu yang berbeda, Oppo X8s. Sekarang udah 2025, apa Oppo masih selama ini main Among Us beneran? Desainnya sama, dimensinya juga. Bedanya, beratnya cuma 1 gram. Dan dengan ekosistem yang bisa nyambung ke iPhone, bahkan ke Mac, apa mungkin bisa X8s ini gantiin iPhone 16 dan masuk ke dunia Apple? Kita mulai dari desain. Lebarnya identik, sudut-sudutnya membulat, frame aluminium doff, belakang kaca, dan layar datar model sandwich. Asal nggak lihat modul kameranya, ChatGPT aja bisa bingung bedain yang mana. Tapi Oppo ngasih sedikit sentuhan beda di belakang. X8s hadir dalam warna gradasi pink ke biru-biruan yang Y2K banget. Sierra Blue ala iPhone 13 Pro, putih susu yang ramah, dan hitam klasik. Favoritku sih gradasi pink biru. Warnanya baru, kelihatan birunya walaupun kena cahaya. Jadi kesannya elegan tapi tetap bling tipis-tipis. Beratnya cuma 182,3 gram dan tebalnya 7,9 mm. Enak banget pas digenggam dengan satu tangan. Pas digenggam tuh bener-bener nyaman. Sampai bikin aku inget lagi serunya pakai HP layar kecil. Soal spek, Oppo lumayan royal dibandingkan Apple. Lihat aja layarnya. AMOLED 6,32 inci, 1,5K, 120Hz, lebih mulus dan responsif dibanding layar 60Hz-nya iPhone 16. Dan bezelnya tipis banget, hampir tanpa bingkai. Kualitas build-nya juga rapi banget. Dan buat kenyamanan mata, X8s juara di antara Oppo sendiri. Dipakai di kondisi minim cahaya, performanya benar-benar mengungguli iPhone 16. Bahkan X8 Ultra dan X7 Ultra aja masih kalah. Dengan PWM 3840Hz, mata sensitif bakal berterima kasih sih. Tapi ya, soal kecerahan, X8s agak kalah dikit. Di bawah sinar matahari masih oke, tapi defaultnya lebih redup daripada iPhone 16. Tapi pas mode vivid dinyalain, baru deh bisa ngimbangin. Aku pribadi sih lebih milih refresh rate 120Hz yang mulus daripada layar terang tapi 60Hz. Sama kayak iPhone 16. Find X8s punya action button di sisi kiri. Yes, slider 3 posisi dari X7 Ultra sekarang jadi tombol 1 klik dan fungsi defaultnya pun mirip banget sama iPhone. Wow. Tapi Oppo nambahin fitur kece kayak Brand New Memory yang sekali tekan dia screenshot langsung diringkas pakai AI terus disimpan di aplikasi khusus. Auto kategorisasi dan bisa kasih rekomendasi catatan terkait. Cocok banget buat yang gampang lupa. Masih bisa dikembangin sih. Mungkin nanti bisa ditambah long press untuk rekam suara atau screenshot panjang. Sekarang sih basic, tapi udah berguna. Urusan performa, ini sih kayaknya ada sihirnya ya. Rasanya lebih smooth dari iOS. Walau banyak aplikasi terbuka, kecepatan buka aplikasi dari awal bisa ngalahin iPhone 16. Kalau OS 15 juga punya gaya. Kalau iOS punya, aku juga punya. Kalau iOS gak punya, aku tetap punya. Selain bisa kirim file ke iPhone, Oplus Connect juga bisa remote control dan akses file ke Mac plus kelola file dari HP ke laptop. Sayangnya, masih belum bisa drag langsung file ke desktop. Tapi ini tinggal tunggu update aja. Kalau Oppo nambahin fitur mirroring ala iPhone, bakal makin gila sih. Katanya sih pengguna Windows yang bakal kebagian duluan. Jadi kombinasi laptop Windows plus iPhone bisa jadi lawan serius MacBook plus iPhone. Biasanya, Oppo juara soal kamera kan, tapi di X8s gak ada kejutan yang bikin wow. Foto siang dari lensa utama sampai tele rasanya setara dengan iPhone 16. Warnanya agak keabu-abuan di tele, tajamnya juga mirip. Mode makro pun pakai lensa ultra wide dan sama-sama blur khas ala AI. Portrait mode yang biasanya jadi senjata Oppo, kali ini malah terlalu pintar. Filter DSLR stylenya yang kece di X8 Ultra, di X8s malah kelihatan buram. Mungkin karena desain dasar foto nggak setajam itu. Hasilnya malah lebih kayak blurry vision daripada dreamscape. Highlight dari kamera depan kadang overexpose, kalau filternya dipakai, mending di skip aja, biar hasilnya lebih jelas. Oppo, kemana sih kekuatan potret kita? Tanpa filter spesial, hasil potret X8s sejajar sama iPhone 16, dan kayak di OS 18. Kalau OS 15 juga punya filter gaya non-destruktif yang bisa diedit setelah foto diambil. Favoritku, Emerald, yang kehijau-hijauan jadi cakep banget. Vibrant, yang warnanya lebih keluar tapi nggak lebay. Clear,
retro ala Polaroid, dan cool nuansa adem ala musim panas Jepang. Fitur burst shot yang juga mantap buat foto hewan atau orang, tinggal pilih frame terbaik dari rentetan. Night mode karena nggak pakai lensa khusus kayak X8 Ultra, hasilnya belum konsisten soal warna dan exposure. Tapi dibanding iPhone 16, ini tetap oke banget. Nggak ada flare, shutternya cepat, dan warnanya lebih alami, nggak keabu-abuan kayak Apple. Video bisa 4K 60fps. Fitur Pro kayak di X8 Ultra bakal hadir lewat update Juli. Gimbal stabilisasinya udah lebih bagus dari iPhone 16, tapi hasil videonya agak flat dan butuh diedit kalau mau langsung upload ke Instagram. Ini bukan cuma HP kamera, tapi ini HP do it all di kantong. Dimensity 9400 Plus punya performa setara flagship Snapdragon. Mode performa plus ultra, frame rate, Genshin Impact di setting tertinggi bisa stabil di 82 fps, lebih mulus dari X8 Ultra sekalipun. Dipadu dengan touch sampling rate yang tinggi, pengalaman gamingnya jadi mantap. Tapi ya, suhu panas, Genshin setengah jam bisa tembus 50 derajat Celcius. Bisa goreng telur tuh. Game berat lain sekitar 45 derajat Celcius. Kalau tangan kalian gampang banget berkeringat, siap-siap jadi licin ya. Audio, sayangnya ini titik lemahnya. Speaker pelan, bassnya nyaris nggak ada. Mending pakai TWS buat game atau nonton. Baterai gokil sih, 5700 mAh di bodi seramping ini, plus fast charging 80 watt dan wireless 50 watt. 2 jam main game plus 30 menit nonton, baterainya masih tersisa 60%. Kalau nggak dipakai berat, bisa awet sampai besok. Kecepatan ngecharge-nya walaupun nggak secepat X8 Ultra yang full dalam 30 menit, tapi tetap ngebut dari 0% ke 100% dalam waktu 53 menit, dan 0% ke 50% cuma butuh 20 menit. Jadi kalau lupa ngecharge semalaman, pas sikat gigi pun udah cukup. Kesimpulannya, kalau Oppo Stop bilang kami mirip iPhone 16, X8s ini bisa berdiri dengan kekuatannya sendiri. Buat pengguna Android, ini pilihan yang solid banget. Tapi kalau mau jadi pengganti iPhone beneran dan masuk penuh ke dunia Apple, masih ada PR. Plus Connect belum bisa ngalahin iPhone mirroring, remote Mac dari layar kecil tuh rasanya aneh dan nggak ada gunanya. Masih kalah jauh dari seamless handoff antara iPhone dan Mac. Kamera oke, tapi belum bisa unggul jelas dari iPhone 16. Filter portrait butuh penyempurnaan dan fitur video pro baru datang bulan Juli. Kalau Oppo bisa tajemin kamera dan bikin ekosistem makin dalam, X8s ini bisa banget bersaing di dunia Apple. Tapi untuk sekarang, kalau kalian pengguna Mac dan lagi irit-irit, mau pilih X8s buat hiburan dan layar yang lebih cakep, atau tetap pakai iPhone 16 buat sinkronisasi yang lebih rapat ke Mac? Tulis di kolom komentar ya. Thanks yang udah nonton, kalau suka, klik like-nya. Buat konten HP lainnya, jangan lupa subscribe. Aku Tifa, sampai ketemu di video berikutnya.